dari segi materi, di mana ketika laga Indonesia versus Argentina ditonton oleh penduduk Indonesia dengan mencapai 273,8 juta jiwa. Ya, Federasi Sepak Bola Argentina ungkap terkejut ketika mendengar populasi penduduk di Indonesia mencapai 273,8 juta jiwa. Apa menganggap ini benar-benar gila? 273,8 jiwa guys. Oke, pada video kali ini guys, saya ingin mereaksi satu video terkait dengan pendukung timnas Indonesia ya, dalam sepak bola, olahraga sepak bola ini, di mana ada berbagai klub ultras dari berbagai provinsi, kabupaten yang ada di Indonesia, dan juga klub-klub yang ada di Indonesia ini sepak bolanya ini mencapai sehingga 278,3 juta jiwa guys, yang menjadi terkejutnya Argentina melihat angka ini. Sedangkan Argentina saja penduduknya hanya 48 juta jiwa ya, lebih kurang. Tetapi bagaimana mereka terkejut melihat angka ini, dan mereka rasa sebenarnya bersyukur dapat bermain dengan timnas Indonesia. Ini membuatkan mereka lagi terkenal dengan pendukung-pendukung yang ada di Indonesia ini sebenarnya. Dan mereka tidak mengetahui pun ramai pendukung mereka daripada Indonesia sebenarnya. Dan FIFA sebenarnya adalah satu kerugian ya bagi FIFA yang tidak yang membatalkan hari itu Piala Dunia U20 di Indonesia. Walhal sekiranya seandainya ya Piala Dunia U20 itu berjaya di Indonesia, maka pendukung-pendukung inilah yang akan membuat hasil daripada jualan tiket, dan ekonomi itu berkembang dengan pesat di Indonesia ini. Dan sepak bola di Indonesia ini mendapat hasil jualan tiket itu dan mendapat pulangan modal yang cukup banyak guys. Jadi keberuntungan sebenarnya Argentina ini apabila dapat menentang Indonesia. Walaupun kita ketahui sebenarnya Indonesia agak terkejut juga ya sebenarnya apabila dapat bermain dengan Argentina ini. Jadi kedua-duanya kaget di situ guys. Jadi kita lihat dulu dalam video ini daripada Sport Channel ya, kepada yang baru ketemu channel Sport Channel ini, yang belum subscribe, kalian support dengan menekan subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kita semak dulu video ini. Di akhir video saya akan memberi reaksi terkait dengan isi-isi dalam video ini. Lanjut guys. Mereka kaget mendengar jumlah penduduk di Indonesia, di mana berkali-kali lipat dari penduduk di Argentina sendiri. Berkali-kali lipat. Ya, Argentina sendiri populasi penduduknya mencapai 45,81 juta jiwa. 45,81 juta jiwa. Berganda-ganda lagi guys. Dan lagi besar dari Malaysia juga Argentina ini. Apatah lagi Indonesia ya, lagi besar. Malaysia hanya 20 juta jiwa. Argentina 45 juta jiwa sekali ganda. Kemudian Indonesia 273,8 jiwa. Masya Allah. Jauh jika dibandingkan dengan penduduk di Indonesia. Maka tak heran jika Federasi APA geleng-geleng kepala. Ya, namun dibalik itu APA mengungkapkan beruntung bisa bermain dengan timnas Indonesia. Pihak Argentina menilai ini akan menjadi hal positif dari segi materi, di mana ketika laga Indonesia versus Argentina ditonton oleh penduduk Indonesia dengan mencapai 273,8 juta jiwa. Pihak Argentina menyebut ini bisa menjadi rekor fantastis, di mana rating tayangan laga nanti bisa menyamai rekor Piala Dunia Qatar lalu. Kalau diikut logiknya memang betul pun. Kalau ini disiarkan di television, bukan saja Argentina menontonnya, tetapi seluruh di Indonesia, selain daripada di stadion yang ada 80.000 itu, tetapi di seluruh Indonesia melalui television nanti disiarkan itu memang mencapai 273 jiwa ini, campur dengan Argentina 45 juta jiwa. Negara-negara sekitarnya sekiranya ditonton ini, maka lagilah banyak guys. Beruntunglah sebenarnya
Argentina Tak cuma kagum dengan menentang banyaknya Indonesia penduduk di Indonesia, Federasi APA juga memuji Erick Thohir dan pelatih Sintayong. Ya, kedua orang ini kini tengah jadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia, terutama terkait rencana kedatangan timnas Argentina pertengahan Juni 2023 nanti. Para penggemar sepak bola menyambut gembira rencana duel timnas Indonesia dan Argentina pada 19 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, kehadiran tim Tenggo dalam kegiatan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, melainkan berkat sosok Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Fabian Tapia pun membongkar alasan timnya bersedia datang ke Indonesia. Ketum Federasi Argentina itu menyebut nama Erick Thohir dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV di Argentina terkait akan melawan Indonesia. Argentina puede jugar con Indonesia gracias a Erick Thohir. Es una persona respetada en Argentina y también fue dueño de un gran club. Disebut Erick Thohir guys oleh ketum Argentina ini. Kita tidak tahu apa translate-nya yang dia katakan tuh, tapi nama Erick Thohir itu disebutnya En Europa. Saya jelaskan bahwa Argentina bisa bermain dengan Indonesia karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia orang terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub. Ia orang terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa, Bapak Erick Thohir guys. Masya Allah, baru inilah satu-satunya ketum yang mempunyai pengaruh banyak di klub-klub di luar dengan negara-negara luar dan juga dengan FIFA sendiri ya, Bapak Erick Thohir. Karena Bapak Erick Thohir itu Argentina itu datang guys ke Indonesia ya. Besar di Eropa, Inter Milan, ujar AFA. Ya, Erick Thohir benar-benar bukan kaleng-kaleng. Jaringan komunikasinya di luar negeri tidak bisa diremehkan. Bahkan sekelas Argentina saja memuji kualitas seorang ketum PSSI. Dalam kesempatan tersebut, Ketum AFA juga menegaskan bahwa pihaknya memilih Indonesia karena skuad Garuda dinilai pantas mendapatkan pengalaman baru. Bermain dengan juara Piala Dunia 2022 Qatar itu tidak akan mudah. Meski demikian, Tapia mengakui timnas Merah Putih tidak bisa diremehkan karena memiliki pelatih yang melatih peserta Piala Dunia 2018 Korea Selatan. Indonesia tidak bisa diremehkan, mereka dilatih oleh Sintayong yang kami semua tahu kemampuannya. Ujar apa? Ya, sekelas Federasi AFA mengakui kualitas Sintayong. Terus mengapa kita selalu mempermasalahkan pro kontra tentang pelatih asing? Namun di balik itu, siapapun pelatihnya, mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu membawa timnas Indonesia ke level dunia. Oke guys, penggemar sepak bola di Indonesia dan di sekitar Asia Tenggara ini sebenarnya beruntung ya bisa melihat secara dekat perlawanan di antara Argentina dengan Indonesia ini. Dan sebenarnya kedatangan Argentina ini begitu banyak daripada sisi positifnya. Ini membuka mata ke semua negara-negara luar dengan kemampuan Indonesia. Walaupun Indonesia baru-baru ini dibatalkan daripada menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, tetapi selepas kejayaan membawa pulang emas di dalam SEA Games dan juga selepas dapat membawa timnas Argentina ke Indonesia, kemudian membawa pemain-pemain berlevel dunia seperti Roberto Carlos, Joan Sebastian Veron, maka sepak bola Indonesia itu dipandang tinggi ya oleh negara luar. Terutamanya yang telah membangkitkan semangat ini adalah Bapak Erick Thohir dengan kecintaannya terhadap sepak bola yang ada di Indonesia dan juga pengalamannya mengendalikan beberapa klub luar negeri, terutamanya klub besar seperti Inter Milan di Italia dan juga klub-klub lain. Ini yang membuat mata dunia sekarang ini tertumpu kepada Indonesia. Dan dengan begitu banyak penggemar-penggemar sepak bola yang ada di Indonesia, terutama penggemar Argentina, penggemar Lionel Messi, pendukung-pendukung terdekat pun daripada Malaysia, Singapura, Thailand yang ingin sendiri datang ke Gelora Bung Karno melihat sendiri perlawanan ini, juga akan membangkitkan satu lagi mental kepada pemain-pemain Indonesia ini sebenarnya apabila menentang skuad juara dunia dan juga di ranking yang pertama Argentina ini.
Jadi satu perubahan revolusi mental oleh Bapak Erick Thohir ini tidak boleh dinafikan lagi. Mungkin inilah satu kegemilangan yang akan muncul dalam 5 ke 10 tahun di bawah Ketua Umum Erick Thohir ini, akan membangkitkan lagi Indonesia ini kembali seperti dulu pernah masuk dalam Piala Dunia. Kalau anda silap tahun 1938 ya, Indonesia pernah ke Piala Dunia, dan mungkin itu akan berulang kembali. Kita tidak tahu guys, di masa-masa akan datang ini, masa terdekat dengan adanya kepimpinan Bapak Erick Thohir, perencanaannya, blueprintnya untuk sepak bola Indonesia daripada bibit-bibit muda, junior sampailah kepada senior, itu ada sudah percaturan yang telah dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Jadi kita doakan sajalah, mudah-mudahan Indonesia juga negara-negara seperti Malaysia akan mengikuti rentak ya Indonesia ini. Sepatutnya menjadi contoh ya. Indonesia ini patut dijadikan contoh pada saat ini oleh negara seperti Malaysia untuk membangkitkan kembali kekuasaan sepak bola di Asia Tenggara ini kepada dunia luar. Dapat membawa Argentina ke Indonesia. Argentina sangat terkejut dengan penggemar sepak bola yang ada di Indonesia ini. Mengikut angkanya itu 273 juta jiwa, itu sebenarnya hampir keseluruhan itu penggemar sepak bola. Walaupun ada yang hanya melihat melalui televisyen, media sosial, tetapi sebenarnya itu juga yang membawa keberuntungannya. Dan amat rugilah FIFA baru-baru ini tidak dapat membuat Piala Dunia U20 di Indonesia, sedangkan income hasil yang mereka dapat apabila Piala Dunia itu dianjurkan di Indonesia itu mungkin berkali-kali ganda hasilnya guys. Tetapi apa boleh buat, keputusan FIFA terlalu drastik membatalkan itu. Tetapi mungkin ada hikmahnya, dan juga itulah kebaikannya juga apabila Argentina datang ini, mungkin mental pemain dan juga emosi mental pendukung juga ya boleh dikawal dengan keharmonian, dan juga mereka menjaga tata susila, keakraban, mungkin persahabatan di antara supporter-supporter itu akan dapat disatukan nanti dengan kedatangan Argentina ini. Saya melihat kepada sisi positif itu guys. Saya ingat itu sejak saya punya pandangan video pada kali ini. Mudah-mudahan semua akan berjalan seperti yang telah diaturkan dengan sebaik-baiknya. Oke guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terkini daripada kalian. Jangan lupa juga untuk support channel dalam video ini tadi, itu support channel. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen untuk bantu channel itu juga. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.